Inilah yang kalian tunggu-tunggu tentang inositol. Di inositol ini yang lebih dikenal dengan vitamin B8. Halo, aku Apoteker Sandri. Mari kita bahas tentang hal ini. Dan ini berdasarkan lagi jurnal dan artikel yang sudah sering baca, dan ini hanya konten edukasi. Kalaupun nanti kalian tanya tentang produknya, silakan cek aja di keranjang, karena kebetulan memang ada produknya dijual bebas dan ini tanpa harus resep dokter. Karena dia jatuhnya suplemen ya guys. Nah, kalau inositol ini atau vitamin B8 ini bentuknya ya yang dijual. Nah, bentuk-bentuknya tuh yang sediaan seperti ini. Dia ini sebenarnya vitamin B8 ini masih tergolong baru dikatakan vitamin karena dia sebenarnya udah ada di membran sel kita. Dan kerjanya pun vitamin B8 ini sangat bagus sekali pada protein, pada lemak, pada gula, ataupun pada fosfat. Sehingga semua membran sel yang kekurangan beberapa vitamin atau mineral itu bisa terpenuhi kualitasnya. Selain itu, dia juga membantu memfasilitator untuk fungsi-fungsi zat-zat kimia yang ada pada tubuh dan bagian otak juga ada. Maksud Sandri adalah hormon kita itu semuanya akan dibantu supaya stabil, tidak ada yang kekurangan. Nah, inilah pertanyaan dari teman-teman semuanya yang kemarin banyak dibahas di 5HTP. Dan inilah jawabannya di inositol. Jadi kalau di inositol bisa untuk pasien yang program hamil dan juga pasien PCOS. Kalau kalian takut misalnya pakai metformin, ini salah satu bisa dibantu dengan inositol. Terus inositol ini membantu kalian agar menstruasinya juga lancar. Nah, inositol ini paling bagus kalau kalian gabung dengan asam folat. Bahkan dia bisa bantu buat teman-teman yang misalnya nih lagi punya permasalahan tekanan darah tinggi ataupun teman-teman yang punya permasalahan diabetes yang dalam program kehamilan seperti itu. Kan kalau kalian yang punya kolesterol pun ini bisa pakai inositol. Atau bagi kalian yang perempuan masalah kesuburan juga bisa dibantu dengan inositol. Kak Sandri, untuk dosisnya gimana? Nah, untuk inositol ini kan ada beberapa jenis ya guys. Bentuknya dan sediaannya itu beda juga untuk dosisnya. Jadi kalau kalian untuk dosisnya akan Sandi terangkan juga di sini nanti ya. Di sini kalian bisa lihat dulu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan kolom komentar aja, nanti akan Sandi bantu. Pastinya kalau inositol ini harus dibarengi dengan asam folat. Tapi ada yang memang bentuk sediaan tunggal yang bisa kalian minum. Tapi ingat, pemakaian inositol itu hanya sampai 3 bulan saja ya guys, untuk kalian yang dalam masa kesuburan. Oke, inositol ini juga bisa bagi kalian yang mengalami kanker ya guys. Terutama kalau kalian kanker payudara, kanker prostat, kanker paru-paru, dan usus besar. Karena dia ini akan mengurangi perkembangan dari sel-sel kanker tersebut. Karena dia memproduksi asam fitat namanya. Nah, karena pembahasannya belum selesai, kita lanjut aja part 2 ya guys. Oke, kita lanjut part 2 tentang inositol ya guys, atau vitamin B8. Halo, aku Apoteker Sandri. Nah, jadi inositol itu sudah jelas ya guys, merupakan vitamin yang sebenarnya ada di membran sel kita. Dan kalau kalian mau lebih jelasnya tentang inositol, gambarannya bisa nonton di part 1 dulu. Nah, jadi kalau kerjanya pada sel kanker adalah dia menghasilkan asam yang namanya asam fitat atau heksafosfat. Nah, senyawa yang saya disebutkan ini terbukti akan meningkatkan obat anti kanker teman-teman. Jadi kerjanya lebih maksimal untuk obat anti kankernya. Untuk kankernya sudah saya dibahas juga di bagian part 1. Jadi secara tidak langsung ya akan meningkatkan kualitas hidup si pasien yang kena kanker. Nah, walaupun begitu, ada beberapa gizi-gizi yang terhambat karena terbentuknya asam fitat ini. Jadi penggunaan inositol ini harus dipantau atau dilihat lagi. Jadi kalau untuk dosis nanti mungkin akan dipertimbangkan lagi nanti kayak mana sama dokternya. Nah, selanjutnya yaitu bagi kalian yang mengalami permasalahan gula darah ataupun dalam saat mengandung ataupun dalam masa yang namanya program hamil mengalami kenaikan kadar gula darah. Nah, untuk pemakaian inositol itu biasanya kalian harus diatur dulu berapa miligramnya karena tergantung jenis inositolnya. Karena sebenarnya kerja inositol ini adalah meningkatkan sensitivitas dari insulin, sehingga kalau kalian yang memang punya gula darah lebih, inositol ini membantu meningkatkan insulin sehingga nanti insulin mengubah jadi cadangan energi ataupun nanti akan dibuat jadi energi untuk kitanya. Nah, konsumsi inositol itu sekitar 4 gram dengan asam folat yang 400 mikrogram itu dapat membantu mencegah terjadinya ibu hamil yang terkena diabetes saat hamil. Yang lebih dikenal dengan diabetes gestasional. Yang dapat menyebabkan ya itu lagi komplikasi, misalnya tensi dan yang lain-lainnya, kolesterol dan bla 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 banyak lagi. Nah, yang dipakai adalah inositol yang ini ya guys.
Nah, untuk pada sindrom metabolik dan digunakan 2 kali sehari pagi dan malam saat masa kehamilan. Kak Sandri, sindrom metabolik itu apa sih? Nah, sindrom metabolik itu seperti contohnya kenaikan tekanan darah tinggi, terus permasalahan lemak di perut, terus gula darah yang tinggi, dan semua penyakit yang meningkatkan resiko diabetes dan penyakit jantung. Serta buat teman-teman yang punya permasalahan premenopause ataupun kalian yang punya permasalahan menstruasi, seperti itu. Terus jika ibunya konsumsi inositol itu saat kehamilan bisa mencegah terjadinya distres pada bayi atau penghentian nafas mendadak pada bayi, yang apalagi kalau dia lagi prematur. Jadi kalau untuk bayinya tetap juga dikasih inositol itu sekitar 8 kg berat badan, nanti dihitung sesuai dengan dosis aja. Yang terakhir adalah membantu untuk meringankan gejala mental teman-teman semuanya, baik itu OCD, bipolar, dan sebagainya. Untuk dosis akan Sandi tampilkan, dan untuk efek samping ini dia ya. Oke, sudah selesai.